Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 7 September 2025, jam 9 pagi. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 31 Agustus 2025 jam 9 pagi sebesar 12.259.200. Syukur sebesar 2.514.000. Persepuluhan sebesar 1.555.000 dan sarana fisik sebesar 1.111.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 31 Agustus 2025 jam 6 sore sebesar 8.234.000, syukur sebesar 515.000, persepuluhan sebesar 2.410.000 dan sarana fisik sebesar 701.000. 3. Dalam rangka pelaksanaan pekabaran Injil Klasis Kota Ambon di Jemaat Wulur Klasis Damer, maka tim pelaksana mohon bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menyumbang lewat amplop sehari berkorban yang akan diedarkan pada hari Minggu 14 September 2025 dalam ibadah jam 9 pagi dan jam 6 sore. 4. Ibadah Pemuda Klasis Kota Ambon akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 September 2025 jam 6 sore di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran para pemuda dan pemudi dalam ibadah dimaksud. 5. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta JB Takdare. 6. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Getsemani dan Majelis Jemaat GPM Betabara. 7. Pembacaan Alkitab TB2 dari kitab Bilangan 35 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-15. 8. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, grup ukulele Batra Kasih, Kuartet Tanggung Sektor 3 Jemaat Bet-El. 9. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. 10. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 388. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta jemaat Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan sesama di minggu pertama saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 7 September 2025. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSc Sekretaris.
Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu terkasih di Gedung Gereja Maranatha, juga pemirsa pendengar RRI dimanapun berada. Dengan penuh sukacita dan kegembiraan, marilah kita beribadahkan Tuhan dalam kebaktian minggu di pagi ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara jemaat. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat pertama dan kedua yang menjadi nats pembimbing kita di pagi ini. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Bila
Kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan, penebangan hutan secara liar, laut, air dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana. Kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan sering terabaikan. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Dengarlah berita pengampunan dosa bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah. Maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Sumber
Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma pasal 13 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengini, dan firman lain manapun juga yang sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ukulele Bahtera Kasih dipersilakan memperdengarkan kidung kesaksiannya.
Dalam pelayanan firman Tuhan dan bacaan Alkitab yang akan kita baca sebagai dasar dalam pemberitaan firman terbaca dari Bilangan pasal 35 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-15. Bilangan pasal 35 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-15. Dasari pembacaan dan refleksi yang akan disampaikan jemaat, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Bilangan 35 ayat 9 hingga ayat yang ke-15, demikian bunyinya. Kota-kota perlindungan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan dan menuju tanah Kanaan, kamu harus memilih kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya pembunuh yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu dari orang yang menuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada umat untuk diadili. Kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 kota perlindungan bagimu. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan. Semuanya kota perlindungan. Ke-6 kota itu harus menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel, pendatang dan warga asing di antaramu, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu Saudara jemaat yang sangat dikasihi di dalam Tuhan Yesus, juga include di sana pemirsa dan pendengar RRI Ambon yang mendengarkan kebaktian ibadah ini melalui siaran radio. Kita bersyukur sebab hari ini 7 September sebagai warga kota kita merayakan kemurahan dan kebaikan Allah. 450 tahun, wow, usia yang cukup sangat menua. Kemarin kita baru merayakan juga kebaikan dan kemurahan Allah bagi umat dan pelayan Gereja Protestan Maluku. 90 tahun. Ketika mempersiapkan khotbah ini, beta membayangkan kebetulan gitu. Allah kasih dekat 16 September, 1 tanggal 7. Itu menegaskan aspek penting yang tertuang di dalam pembukaan tata gereja Protestan Maluku, yang menegaskan bahwa gereja dan negara adalah 2 entitas yang memiliki kewenangan masing-masing, tetapi dibentuk oleh Allah untuk menghadirkan kebaikan, kemaslahatan, dan kesejahteraan warga kotanya, dan itu menjadi panggilan iman juga dari pelayan dan umat GPM. Dan yang menarik Bapak Ibu, tema di minggu pertama
Bulan September juga menegaskan hal yang sama. Bangunlah rumah bersama yang saling melindungi. Dia di breakdown dari tema besar bulan September, gereja yang berbuah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Menarik dan itu sangat penting. Mengapa kita bilang penting? Sebab tema ini menawarkan visi transformatif tentang perjalanan hidup sehari-hari beta dan Bapak Ibu sebagai gereja, sebagai komunitas milik Allah yang saling bergerak dan saling terhubung satu dengan yang lain, lalu bersama-sama berjuang menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Apa itu? Kasih, kebaikan, keadilan, kesejahteraan, dan seterusnya. Dan tema ini menjadi panggilan spiritualitas kita untuk memaknai dan meresponi kehadiran serta pemeliharaan Allah, sehingga setiap orang di mana saja tanpa memandang si A dari Tenggara, si B dari Ambon, si C dari Lease, dia kaya, dia miskin, dia berpangkat, sing pandang itu. Tapi semuanya mengalami keadilan, mengalami kasih, mengalami kebenaran yang saling memulihkan. Pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan Ambon sebagai rumah bersama itu yang saling melindungi. Kalau kemarin ketong belajar merefleksikan bagaimana gereja menjadi komunitas yang saling menabur kasih supaya bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan Allah. Maka hari ini kita belajar bagaimana Ambon, Maluku menjadi rumah bersama yang saling melindungi. Jawabannya akan kita lihat ketika menelisik lebih dalam. Perikop bacaan kita Bilangan 9, 35 ayat 9 sampai 15. Nah Bapak Ibu terkasih, Bilangan 35 ayat 9 sampai 15 diawali dengan satu frasa yang Tuhan berfirman kepada Musa yang hendak menunjukkan bahwa ada interaksi langsung antara Tuhan dan Musa sebagai pemimpin Israel. Memang sing ada informasi secara rinci tentang proses komunikasi tersebut antara Tuhan dengan Musa. Tapi kalau Bapak Ibu membaca di Bilangan 12 ayat 8, di situ dijelaskan bahwa Tuhan berbicara langsung dengan Musa face to face, wajah ke wajah. Oleh karena itu, frasa Tuhan berfirman kepada Musa, dia menggambarkan sebuah relasi yang intimate, yang sangat dalam, yang sangat kental. Di satu sisi, tapi di sisi yang lain juga memperlihatkan bahwa Musa mendapati otoritas ilahi untuk memberi perintah, memberi ketetapan dan hukum kepada Israel. Allah sendirilah yang menyampaikannya kepada umat, dan Musa menjadi penyambung lidah Allah. Dengan begitu semakin jelas bahwa perkataan yang disampaikan Musa bukan itu miliknya, bukan dari dirinya, tetapi dari Allah. Itu kemudian membawa kita pada satu perspektif yang tepat bahwa ini bukan tentang kita, ini tentang Allah. Allah punya skema yang besar, Allah punya grand design yang agung, dan itu dia mau siapkan, dia mau supaya umat melakukannya. Grand design itulah yang disampaikan kepada Musa. Sehingga ayat 10 bilang, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka. Artinya ketika Musa berbicara kepada Israel, umat Allah itu, maka otoritas itu didapatinya dari Tuhan, dan Musa menjadi mediator, pengantara antara Tuhan dan umatnya. Lalu ini menarik Bapak Ibu, sebab di kalimat selanjutnya dibilang begini, apabila
kamu menyeberang sungai Yordan menuju tanah Kanaan. Gambarannya begini, ketika Musa menyampaikan ketetapan atau kehendak Allah kepada Israel, mereka berada di antara dua dimensi waktu, masa lalu dan masa depan. Jadi sungai Yordan menjadi batas simbolis antara masa pengembaraan di padang gurun masa lalu dan dengan kehidupan menetap di tanah yang dijanjikan Tuhan masa lalu, masa depan. Kisah di sungai Yordan ini mendesakkan umat Israel untuk bersikap paus dulu, berhenti dulu sejenak, lalu perhatikan dengan saksama apa yang mau Tuhan maui, ingini, kehendaki di masa yang baru itu. Dengan paus sejenak, umat kemudian memiliki memorial thinking, gaya berpikir umat, memori umat untuk memandang ke masa lalu, lalu mengingat masa depan, memandang ke masa lalu depan dan mengingat ke masa lalu tentang semua hal-hal baik yang Tuhan telah lakukan, sehingga di masa depan itu menjadi laku hidup. Supaya apa? Mereka benar-benar mengekspresikan, menggambari identitas mereka sebagai umat kepunyaan Allah. Dengan begitu, ketika memasuki tanah perjanjian itu, umat Israel mampu menjadi wajah Allah secara konkret bagi penduduk di mana mereka mendiami tanah ini. Karena itu pusat hidup Israel itu terarah ke masa depan yang mereka impikan, sekaligus bergerak bersama dalam desire of God, hasrat ilahi. Maka ketetapan apa? Hukum apa? Perintah apa? Grand design apa yang mau disampaikan Tuhan kepada umatnya? Kita membacanya itu di ayat 11 sampai 15. Dia memberi jawaban secara komprehensif yang patut dilakukan Israel untuk merancang, membangun, mengoperasikan dan memelihara kehidupan bersama di tanah yang dijanjikan Tuhan Allah itu. Bapak Ibu terkasih, ayat 11 memberikan gambaran penting apa yang mesti dilakukan oleh umat ketika memasuki dan berdiam di tanah perjanjian itu. Dia bilang begini ayat 15. Kamu harus memilih beberapa kota. Apa yang mau diperlihatkan di sana? Kita bilang hendak memperlihatkan bagaimana Tuhan memberi tanggung jawab kepada Israel untuk mendesain dan menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera dalam masyarakat. Jadi selama masa pengembaraan di padang gurun, Tuhan telah memelihara mereka, maka pola pemeliharaan itu mesti dilanjutkan mereka ketika mereka menetap di padang gurun, di Kanaan. Ketika berjumpa dengan orang lain, maka pemeliharaan Allah yang mereka telah nikmati, dapati, mereka lanjutkan. Ini menjadi sebuah liturgy of life, liturgi kehidupan. Jangan berhenti di situ, tapi dia mesti lanjut terus. Jangan berhenti saja di ibadah minggu dalam kebaktian, tapi dia mesti lanjut sampai di dalam hidup sesehari kita. Dia mesti, sehingga apa yang kita temukan di dalam Allah, dia menjadi role model yang mengembangkan kehidupan yang bermutu dengan orang lain. Ini prinsip etis yang sangat sederhana, namun penting. Sebab membuat Israel mampu mengolah waktu antara tanah di padang gurun dan tanah perjanjian itu. Sekaligus mampu mengolah momen yang Allah anugerahi bagi mereka. Yang Allah telah kerjakan dengan sangat-sangat baik.
selama masa padang gurun itu. Supaya apa? Dia melekat, dia mendarah daging dalam hidup umat. Dia menjadi keseharian moral etis umat itu. Hanya dengan cara itu Bapak Ibu, sebagai umat kita menjadi bermakna bagi hidup kita dan bagi orang lain. Lalu ayat 12 dia melakukan pemilihan beberapa kota bertujuan menjaga kelangsungan hidup. Dalam zaman perjanjian lama dikenal dengan sistem pembalasan hukum, mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah. Jadi ketika seorang keluarga terbunuh, maka keluarga korban itu punya hak untuk juga membalas darah yang tertumpah itu. Tapi Israel diingatkan Tuhan, bukan. Tuhan justru memberi perintah kepada Israel, lindungilah mereka. Apa artinya? Tuhan tidak menginginkan kehancuran yang sia-sia, melainkan ada ruang pengampunan, ruang pemulihan. Jadi ketika dengan sikap mengampuni itu, Israel benar-benar mengutuhkan identitasnya sebagai umat milik Allah. Dia mengutuhkan identitasnya sebagai umat yang betul-betul melekat dalam pribadi Sang Kudus yang Maha Pengampun itu. Dengan saling mengampuni itulah Israel dipanggil untuk menjaga kelangsungan hidup yang dianugerahi Allah. Karena itu Bapak Ibu, ada seorang ahli namanya Brueggemann dalam bukunya Prophetic Imagination. Ketika dia menandaskan bahwa keadilan menjadi nadi yang menghidupi umat. Sehingga selalu ada the second chance, kesempatan kedua bagi yang bersalah dan melakukan perbuatan kejahatan yang sengaja ataupun tidak sengaja, sehingga dapat hidup dalam kebaruan. Wah, indah itu. Dan Israel mesti menunjukkan itu sebagai lifestyle mereka, gaya hidup mereka. Dan semoga itu juga menjadi identitas kita sebagai warga gereja dan terlebih warga kota. Saling mengampuni dan buka ruang-ruang itu. Walaupun mungkin itu berat, tapi percayalah, Dia Sang Maha Pengampun itu akan memberikan rohnya. Lalu ayat 13 dia bilang, tanggung jawab itu bukan person per person, bukan kelompok hanya untuk menikmati karunia kehidupan itu. Tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi kelangsungan itu menjadi tanggung jawab bersama. Jadi sudah masuk kita menjadi sebuah komunitas. Itu sebabnya dia bilang di ayat 13, engkau mesti menentukan 6 kota perlindungan, 3 di seberang sungai Yordan dan 3 lainnya di tanah Kanaan. Wah, itu indah. Bilangan menunjukkan sebuah prinsip aksesibilitas yang universal, sehingga semua orang, semua lapisan itu mudah dijangkau. Distribusi layanan perlindungan itu merata, sehingga ada zona eksklusif yang menghalangi akses perlindungan. Lalu ayat 15 katakan, ke-6 kota itu menjadi kota perlindungan bagi Israel. Dan menarik, dia bilang, dan bagi orang asing serta pendatang yang tinggal di antara mereka. Jadi muncul nada universal, muncul nada keterbukaan untuk menerima orang lain dalam kehidupan bersama sebagai umat. Ketetapan Allah ini, hukum Allah ini untuk menjaga dan melindungi, mengakomodir orang asing dan pendatang. Kita rasa ini mesti menjadi spiritualitas
sehari-hari, everyday spirituality sebagai warga GPM dan warga Kota Ambon. Jika sing bikin itu, bagaimana GPM, masih ingat perikop kemarin, bagaimana GPM dapat menjadi komunitas yang menabur, bagaimana GPM dapat bertumbuh lalu berbuah demi kemuliaan Allah. Bapak masih ingat khotbah kemarin kan? Allah yang sang penabur saja, dia yang pandang kata itu tanah batu kah, itu jalan kah, itu semak duri kah, itu tanah yang subur kah, dia yang pandang itu. Tapi dia hambur sana sini. Artinya apa? Sing ada batasan apapun, Allah kasihnya cuma-cuma. Entah kemudian engkau menjadi tanah yang tipis, ya kemudian karena khawatirmu dan sebagainya, firman itu bertumbuh, sejadi soal, tapi dia pun kasih itu selalu diberikan. Kasih itu selalu diberikan, dilimpah ruahkan bagi kita. Ini menjadi dasar yang kokoh bagi kita untuk membangun. Sulit, mungkin. Tapi inilah yang mungkin dilakukan sebagai warga GPM dan warga Kota Ambon. Itu sebabnya ada seorang teolog Jerman namanya Dietrich Bonhoeffer. Dalam pemikirannya tentang misi gereja, dia menggarisbawahi bahwa gereja mesti ada untuk orang lain. Ketika menulis judul bukunya yang cukup opus magnum, Sanctorum Communum, komunitas yang dikuduskan. Bonhoeffer bilang satu kata yang paling sangat mempesonakan beta. Ketika dibilang dalam Kristus manusia lama digantikan oleh manusia baru. Kristus sebagai fondasi dari tubuh gereja membebaskan diri kita dari egosentrisme. Itu sebenarnya lanjut, dia bilang gereja hanya menjadi gereja jika dan hanya jika ia hidup untuk orang lain. Gereja hanya menjadi gereja jika ia hanya hidup untuk orang lain. Artinya, beta dan Bapak Ibu sudah pak anugerah Allah. Beta dan Bapak Ibu sudah pak karunia Allah yang tahan forsi sendiri. Bagi itu orang lain. Supaya di dalam wajah kita, dalam laku kita, ucapan kita, perbuatan kita, orang lain lihat wajah Allah yang penuh kasih itu. Beta menyandingkannya dengan seorang ahli lainnya yang menulis, seorang ahli eklesiologi namanya Leonard Sweet, seorang profesor di Yale University. Ketika dia tulis buku berjudul So Beautiful, ya, dia bilang begini, jangan lupa bahwa gereja itu punya 3 DNA. Ya. Mengapa dia pakai gambaran DNA Bapak Ibu? Karena itulah yang membedakan gereja dengan yang lain. Contoh manusia. Banyak ahli bilang bahwa DNA kita itu 75% mirip dengan simpanse. Yang tak keralah gitu. Tapi ada yang lebih mirip lagi. Sebab hampir semua ahli mengatakan bahwa 97,5% manusia itu mirip, identik dengan babi. Mirip. Apa kemudian manusia menjadi babi? Tidak. Karena ada 2,5% yang membedakannya. Sama juga dengan gereja, dia bilang. Gereja itu mirip dengan clubhouse. Suka nyanyi, suka bersuka cita dan sebagainya. Sama-sama bersuka cita. Gereja juga mungkin mirip dengan komunitas penyuka mobil klasik. Sama-sama punya interesi, sama-sama punya kepentingan. Tapi apa yang membedakan gereja dengan komunitas-komunitas seperti itu? DNA, kata Sweet. Apa DNA gereja? Dia bilang cuma 3. 1 misional, 2 relasional, 3 inkarnasional. Misional artinya gereja dipanggil untuk mengerjakan misi Allah.
Relasional artinya gereja dipanggil untuk berrelasi dengan siapa saja di lingkungan di mana gereja itu ada. Lalu inkarnasional, gereja mesti bergumul dengan serius di tempat di mana gereja itu ada, ditempatkan oleh Allah. Kita hanya menjadi komunitas yang layak disebut gereja jika punya 3 DNA itu. Jika saya punya, dia bilang orang Kristen itu hanya menjadi komunitas dari orang-orang yang di KTP-nya bertulis Kristen, tapi itu bukan gereja. Kita hanya disebut gereja jika pertama terlibat mengerjakan misi Allah, yang bahasa bilang membangun rumah bersama. Kita menjadi gereja jika membangun relasi yang saling menghidupi. Dia bilang bangun rumah bersama itu. Dan ketiga, berpartisipasi dalam pergumulan bersama di mana gereja itu ada. GPM ada di Ambon, di berbagai kota di Ambon, di Maluku, di Indonesia. Dia mesti bergumul secara konkret dengan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Inilah makna yang sejati ketika Keton di Ambon merayakan 450 tahun karunia Allah bagi Ambon, 90 tahun karunia Allah bagi GPM. Kita diundang untuk berpartisipasi, berelasi, dan berkarya bersama di semua orang lain untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang adil, merdeka, maju, dan sejahtera. Supaya GPM, Ambon, Maluku, bahkan Indonesia menjadi rumah bersama yang lebih baik. Ini betul-betul panggilan iman kita. Ini menjadi prinsip etis Injili yang mesti kita lakukan jika ingin memberi dampak bagi orang lain. Spiritualitas semacam inilah yang harus kita hidupi. Dan dia turun begitu saja dari surga. Dia mesti dihidupi dari mana? Mulailah dari rumah kita. Mulailah dari keluarga kita. Papa dan mama saling melindungi. Supaya anak-anak di rumah itu juga menjadi rumah yang saling melindungi. Lalu dia akan berimbas keluar antar tetangga, antar unit, antar sektor, jemaat, bahkan kota ini. Spiritual seperti itulah yang mesti kita jalani. Ada yang bilang begini, Pak Pendeta, itu susah. Sulit untuk kita lakukan dalam situasi saat ini. Beta pung anak luar biasa nakalnya. Kalau seng berantem dia bukan nama beta pung anak. Sulit Bapak Pendeta. Sebab beta pung suami, beta pung istri itu seng kayak dulu-dulu lai. Waktu ketong masih awal-awal bangun rumah tangga. Dia seng ada punya quality time for keluarga. Sulit Bapak Pendeta, karena itu. Kita mau bilang Bapak Ibu, percayalah. Kalau Allah punya grand design yang hebat dan agung untuk umatnya di masa lalu, maka dia punya juga grand design yang agung for beta dan Bapak Ibu di saat ini. Percayalah, kalau kita melekatkan hidup kita kepada Allah pono-pono, maka kemurahannya itu juga akan bukan cuma terjadi di masa lampau, tapi juga terjadi di masa kini dan masa depan. Percayalah bahwa Allah sanggup melakukannya, bahkan dalam situasi-situasi yang paling sulit sekalipun, dalam hidup rumah tanggamu yang mungkin sulit sekalipun, tapi percayalah, Yesus mendengar doamu. Yesus mendengar keluh kesahmu. Jika itu dibawa dalam sebuah hal yang paling sederhana. Seharusnya ada hal-hal besar yang Tuhan bilang wow. Atau ada hal-hal kecil yang Tuhan bilang sudahlah. Tidak. Tapi jika kita membawanya dengan sebuah hal yang betul-betul merefleksikan, mendasarkan ketergantungan kita. Percayalah, Yesus mendengarkan doa kita. Sama seperti sebuah pujian yang selalu kita dengar dan suka.
pujian yang berkata begini. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sama-sama kita lakukan berdoa. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Bapak Ibu terkasih, percayalah bahwa Allah sanggup melakukan yang terbaik. Tanah yang tandus dapat diolah, hati yang gersang dapat diubah. Tanah yang berbatu dapat disuburkan, hati yang keras Tuhan dapat lembutkan. Percayalah, Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Pada level yang sederhana ini, kita telah menjadi rumah bersama yang saling melindungi dan bersama-sama dengan orang lain. Jadikan Ambon, Maluku, Manise, rumah bersama yang saling menunggu. Dan itu dimulai ketika dari hal-hal kecil kita menabur kasih, kita menabur kebaikan, kita menabur cinta. Sama seperti doa seorang yang paling saya sukai, Fransiskus Assisi, ketika dia bilang, Tuhan, di mana ada kegelapan, beta bawa terang. Di mana ada kebencian, beta bawa kasih. Dan semoga hari ini menjadi momentum untuk kita bangun Ambon lebih aman lagi. Bangun Ambon lebih manis lagi. Bangun Maluku lebih hebat lagi. Amin. Tuhan berkati katong semua. Amin. Mari berdiri Bapak Ibu, dan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian, aku percaya kepada Rohku,
Bapa yang Maha Kuasa, halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga berpura antara orang, naik ke sorga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kuartet tanggung sektor 3 Jemaat Betel dengan kidung kesaksiannya disilahkan.
Oke, anak-anakku, Titi Manis berkati dong Ampa ya. Jemaat, sebelum memberi persembahan, dengarlah anjuran ini. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup dan berbagai berkat yang menopang hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Perlindunganmu, kendati
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kembali ukulele Batra Kasih diperkenalkan untuk mendengarkan kidung kesaksian. Akan kami bawakan dalam bentuk mashup, di mana lagu ini menceritakan tentang ungkapan syukur kita kepada Tuhan, Sang Pemberi Hidup, dan memberikan pengakuan bahwa hanya Tuhanlah tempat kita bersandar, baik dalam duka maupun suka. Selamat menikmati pujian kami by Batra Voice Ukulele.
Dangke pujiannya, kulele batra kasih yang buat ketong semakin terpesona dan bersyukur untuk kasih Tuhan. Dan mari kita menyatu dalam doa dan kita mengakhirinya dengan doa Bapa kami secara bersama. Mari berdoa. Inilah kami umat-Mu, ya Abah, ya Bapa, yang bersekutu beribadah, memuji dan mensyukuri rahmat Allah yang tiada pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Mensyukuri betapa Allah begitu baik bagi kami dan telah menghadirkan kami sebagai satu persekutuan Gereja Protestan Maluku, secara khusus di Kota Ambon. Kami bersyukur sebab panggilan dan pemilihan Allah bagi kami menjadi warga Kota Ambon. Terima syukur kami Bapa. Untuk 90 tahun gereja ini ada mengemban misi Allah yang menyelamatkan dan membebaskan itu. Kami mensyukuri 450 tahun kebaikan Allah bagi Kota Ambon. Dan itu semakin menyemangati kami dalam kasih-Mu, dalam cinta-Mu, dalam karunia-karunia kehidupan-Mu. Untuk menggerakkan yang terbaik, mengelola potensi-potensi yang ada pada kami yang telah Dikau karuniai. Supaya sebagai pribadi, sebagai keluarga, kami semakin menunjukkan identitas kami yang sungguh-sungguh berpaut kepada Dikau, menjadi gereja yang terus menabur kasih Allah itu dan bertumbuh di dalam kasih Allah itu supaya berbuah demi kemuliaan Allah. Topang kami Tuhan Allah di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya mulai dari pribadi, keluarga, bahkan sebagai masyarakat Kota Ambon, kami menjadi orang-orang yang terus saling peduli satu dengan yang lain. Terus bikin baik supaya Ambon, Maluku, dan Indonesia menjadi rumah bersama yang saling menghidupi dan saling melindungi. Kami punya pengalaman-pengalaman buruk ketika Ambon terpuruk karena konflik kemanusiaan. Itu menjadi momen kami untuk mengenang betapa situasi-situasi itu membuat kami harus kembali menata yang lebih baik. Supaya kami tidak pernah hilang kasih itu. Kami tidak pernah hilang harap itu. Kami tidak pernah hilang iman itu. Tuhan sentuh kami. Urapi kami dalam Roh-Mu. Supaya bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin kami di Ambon ini. Juga termasuk di dalamnya di Provinsi Maluku, bahkan di pusat. Kami berjuang bersama, saling baku tungka Bapa, di dalam ikatan Roh Kudus-Mu. Supaya yang aman itu, yang adil itu, yang sejahtera itu bukan cuma impian kosong belaka, tapi itu sungguh-sungguh nyata dan konkret. Doa kami bagi warga Kota Ambon ini yang masih berada dalam situasi-situasi traumatik, situasi-situasi karena luka. Doa kami bagi saudara-saudara kami di Hunut Durian Patah. Allah mampukan mereka. Bahwa dalam situasi yang sulit sekalipun, Allah pasti memberi kebaikan. Dalam situasi yang sulit sekalipun, Allah anugerahi karunia hidupmu. Dan itu tidak terbatas. Pulihkan mereka secara penuh, secara paripurna. Topangan pemulihan itu juga biar dirasakan oleh semua warga Kota Ambon. Supaya cukup di Hunut Durian Patah.
terjadi hal-hal seperti itu. Ambon mesti dijaga baik-baik. Ambon mesti menjadi anugerah ilahi yang sungguh-sungguh kelihatan. Dan biarlah itu diberkati dalam karunia Bapa bagi segenap warga kota Ambon, tapi juga para wali kota, Pak Wakil, Ibu Wakil Kota, dan seluruh jajaran pemerintahan sampai di RT RW. Doakan bagi pemerintah Provinsi Maluku supaya bersama-sama menata mengelola elemen-elemen unsur pemerintahan di kota, bahkan sampai di kabupaten-kabupaten, bahkan sampai di RT RW. Maluku harus menjadi manusia. Maluku mesti menjadi laboratorium di mana kasih Allah, kebaikan Allah itu diimplementasikan secara nyata. Doa kami juga bagi para pemangku kebijakan di pusat pemerintah, Presiden, Wakil Presiden, Eksekutif DPR, supaya kebijakan-kebijakan mereka betul-betul tidak membawa kesuraman bagi bangsa ini. Semua dikau karuniai Bapa. Diberkatilah gereja kami, gereja Protestan Maluku, jemaat-jemaat klasis, diberkati Bapa, supaya refleksi bersama 90 tahun ini menggerakkan kami untuk kembali pada identitas sejati sebagai umat milik Allah. Kayak betul-betul berpolakan Kristus, sang penabur, yang menabur kasih, menabur cinta, menabur damai, tanpa memilih-milih, tanpa melakukan klasifikasi-klasifikasi. Maka demikianlah kami juga sebagai milikmu, umatmu, menaburkan hal yang sama tanpa pandang bulu. Supaya kami semua satu dengan yang lain semakin berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam cinta ilahi itu, dan berbuah demi kemuliaan Allah di tempat di mana kami ada, di Maluku ini, di Ambon ini, bahkan di Indonesia. Doa kami bagi Majelis Pekerja Klasik Kota Ambon yang mengkoordinir proses peribadatan bersama di Hazard, di gedung gereja Maranatha. Tuhan memberkati 21 jemaat di Klasik Kota Ambon dengan program-program pelayanannya di tahun 2025 ini. Diberkati itu sungguh. Supaya di dalam pelayanan mereka, jemaat ini merasakan kehadiran Kristus. Supaya para pelayan di jemaat-jemaat di Klasik Kota Ambon ini sungguh-sungguh memodomani, menjadikan Kristus sebagai role model seorang sahabat dan gembala. Supaya kehadiran mereka menjadi gembala yang menyahabati dan menjadi sahabat yang menggembalakan umat Allah ini. Doa hamba bagi setiap keluarga. Mereka punya salib masing-masing, mereka punya pergumulan masing-masing, tapi hamba percaya ketika mereka berdoa, Tuhan Allah dengar doa mereka. Doa mereka untuk anak-anak mereka dalam studi, doa mereka untuk anak-anak yang sedang berjuang untuk hidup, doa mereka untuk setiap hari-hari hidup yang mereka jalani, supaya bersama dan di dalam Kristus hidup mereka terus memperlihatkan wajah kasih Allah itu. Diberkatilah kami semua yang beribadahkan Tuhan di dalam gedung gereja Maranatha, dan kami akan melanjutkannya dalam ibadah kami sehari dengan berjumpa dengan satu dengan yang lain, dengan siapa saja dalam hidup bermasyarakat. Kami sudah menemukan wajah-Mu di sini, dan perkenankan kami untuk menjadi wajah-Mu yang penuh kasih itu bagi semua orang yang kami jumpai, supaya di dalam kami Kristus dimuliakan, wajah kami penuh dengan sinar cahaya kemuliaan-Mu. Diberkatilah Majelis Jemaat Getsemani dan Majelis Jemaat Betabara di dalam pelayanan liturgi saat ini, bersama dengan hamba, juga pelayan musik, Bu Cei dan teman-teman yang mengiringi, Bapak Kaci dan teman-teman,
juga kuartet dari JBL, ukulele Batara Kasih. Kiranya itu semua menjadi ukupan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Allah. Lalu Dikau perintahkan berkat-berkat itu memasuki rumah-rumah kami, rumah tangga kami, hidup kami sehari-hari. Supaya kini, esok dan selamanya kami tidak mempermalukan Tuhan, tapi terus mempermuliakan nama-Mu dengan apa yang Kau karuniakan, Kau berikan sebagai talenta bagi kami. Sambut doa hamba-Mu Bapa yang dibawa kepadamu dalam keberdosaan dan keterbatasan. Tapi bermohon, Dikau terus menguduskan kami. Juga doa setiap jemaat pribadi di bangku kursi mereka masing-masing. Dengarkan doa mereka. Supaya kami pulang dengan sukacita bahwa Allah telah menunjukkan betapa berharganya kami di mata-Mu. Dan Allah memampukan kami juga untuk menunjukkan hal yang sama. Bahwa setiap orang yang kami jumpai berharga di mata kami. Sebagaimana Engkau menjadikannya bagi kami. Hidup kami, rumah kami, keluarga kami, bahkan kota kami, provinsi kami, negara kami berharga dan diberkati demi kemuliaan-Mu. Bagi saudara-saudara kami, anggota keluarga kami, para pemirsa yang mendengarkan melalui siaran radio RRI, Tuhan mendengarkan doa mereka, hidup mereka diberkati. Juga bagi saudara-saudara jemaat yang menonton melalui YouTube Klasis Kota Ambon, diberkati semua itu Bapa. Dengan penuh sukacita kami memohon, terima doa kami, diberkatilah hidup kami kini dan selama-lamanya. Sebab kami membawa doa ini hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Penyelamat, sahabat dan juru selamat kami, guru yang agung yang telah mengajarkan doa yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan penuh sukacita, mari kita berdiri untuk menerima pengutusan dan janji penyertaan berkat Allah. Sampai aku tiba di negeri Kristus,
Ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus Tuhan kita berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara jemaat dan melindungi saudara-saudara jemaat. Tuhan menyertai saudara-saudara jemaat dengan wajahnya dan memberi saudara-saudara jemaat kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara jemaat dan memberi kepada saudara-saudara jemaat damai sejahtera. Amin. Ibu bapak silakan duduk lagi untuk dalam doa syukur pertemuan kita dengan Tuhan dalam ibadah di Minggu Bakti ini. Ingatlah bahwa kita berharga di mata Allah. Semua orang berharga di mata Allah. Dan itu membuat kita bikin hidup, supaya hidup kita jadi rumah bersama bagi semua orang. Dirgahayu GPM, dirgahayu Kota Ambon. Tete manis sayang Ambon manise. Shalom. Kita saling berjabat tangan dipandu oleh pemain musik.